Memang kalau acara dua kelinci itu nggak ngundang saya tuh rasanya ada yang kurang. Wes, kurang apa Pak? Kurang saya kan, saya nggak ada. Makanya harus. Iya. Tapi terlebih dari itu memang berasa kalau nggak ngundang saya acara dua kelinci memang benar-benar kurang. Masa? Ya kurang pendapatan saya. Iya benar. Langsung bisa gitu nggak? Ya, oh, malah sih mohon maaf begitu ditelepon sama IO-nya tadi, Cak ngisi acara dua kelinci nggak, saya nggak langsung jawab tapi nggak bisa. Awalnya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini nggak bisa orang lain, harus saya Mas. Jadi di sini yang ngisi luar biasa. Nyantai aja loh, yang lain nyantai aja. Tadi keliling nyari apa? Udah diringkesi itu makanan. Saya tuh cari makanan hangat-hangat, makanan favorit saya. Sudah nggak ada. Apa? Ya, nyari apa tadi? Saya tuh paling suka soto. Oh iya, suka soto kan? Ada. Ya habis ya. Surabaya soto. Soto apa? Saya soto daging, paling suka saya soto daging. Oh. Tapi daging ayam. Jadi berarti soto ayam, Pak. Soto daging, orang yang suka saya kok yang ngotot kamu. Ya kalau suka soto ayam, soto daging, daging. Saya itu suka soto daging, tapi dagingnya daging ayam. Oh, berarti sukanya soto ayam. Soto daging, ya ampun. Soto daging dikasih apa? Daging. Kalau soto ayam? Dikasih ayam. Loh kan, terus saya makan apa? Sotonya dikasih ayam. Makanya saya pilih soto daging. Karena saya tahu kalau soto ayam dikasih ayam, saya nggak bisa makan. Kamu kadang-kadang tapi sering memang. Kadang-kadang tapi sering. Ini di acara yang namanya National Sales Conference. Luar biasa. Saya dulu juga pengalaman saya itu sales. Oh, sales, jualan. Oh iya, sales jualan, sales. Saya itu punya bakat sales itu sejak SMP saya tahu. Oh. Dulu saya SMP itu sudah bisa jualan sepeda motor orang tua tanpa bantuan mereka. SMP loh. Pak, mohon maaf. Tapi itu kan motor punya orang tua. Ini lebih ngawur lagi. Apa? Sejak kapan motor punya orang tua? Motor itu produksi pabrik. Orang tua. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini punya mas-mas, bapak ini punya orang tua. Motor punya orang tua. Nanti ke motor ketemu motor lain, bapak. Maksudnya itu motor orang lain, saudara bapaknya sendiri. Iya, milik orang lain, bukan punya. Bisa ngejual. Berhasil jualan saya, makanya waktu saya dulu kerja keterima di bagian sales ya? Di dealer sepeda motor tuh, saya yakin sukses. 3 bulan saya dipecat. Serius. Ini makanya kalau jadi sales itu punya dodolan sing akeh itu karena itu prinsipnya. Saya itu dipecat. Kenapa gitu? Saya baru terasa, saya 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak laku. Susah. 3 bulan. 1 motor pun nggak terjual. Dipecat, nganggur, nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Aneh kan hidup ini ya. Itu karena kepepet, Pak. Nah, makanya sejak itu, ini kalau saya tanya, ini ilmu marketing, itu ilmu sales yang agak berbeda yang saya pelajari dari pengalaman. Gimana? Kalau kamu jadi sales misalnya, apa yang ada di pikiran kamu? Ya sudah seperti yang didoktrinkan, harus terjual, jualan reake, dodolan reake. Ini konvensional. Semua sales berpikiran. Iya. Nah, saya praktekkan itu dan terbukti 3 bulan saya dipecat. Akhirnya saya rubah semangat saya. Jangan sampai terjual. Jangan sampai terjual. Pak, Bapak kan dagang. Loh, tapi sudut pandangnya harus dirubah. Gimana? Nah, akhirnya ketika saya jadi sales berikutnya, saya sebelum berangkat, saya udah pakai pakaian rapi, sebelum berangkat kerja, saya duduk di ruang tamu. Saya lihat barang-barang berharga di rumah ya kan. TV, kulkas, istri. Istri bukan. Pokoknya barang-barang. Terus saya jangan sampai terjual. Jangan, saya berangkat kerja. Karena kalau di tempat kerja saya tidak berhasil jualan, maka TV, kulkas di rumah pasti terjual untuk biaya itu. Makanya semangatnya jangan sampai terjual. Tapi yang di sudut pandang yang dirubah. Itu akhirnya berhasil ya, luar biasa. Akhirnya sering dapat penghargaan. Kantor-kantornya sudah berhasil saya jual juga. Tapi apapun itu yang penting sehat dulu, Pak. Sehat, bahagia kalau kerja. Saya tuh kemana-mana tetap pakai masker karena kesehatan itu yang utama. Kesehatan itu nomor 1. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang.
Itu artinya kan kejahatan nomor 1 ya. Apa? Berarti pikirannya uang dulu Bapak itu. Oh, ini menyepelekan saya. Saya diundang isi acara di Dua Kelinci. Saya nggak pernah mikir uang dulu. Kenapa Pak? Loh, uang dulu kan udah nggak laku. Yang saya pikir uang sekarang lah. Ngapain mikir uang dulu? Ya. Enggak, maksudnya gini. Kita kalau bekerja, kalau fokusnya uang itu. Makanya karena saya merasa sudah bagian dari keluarga besar Dua Kelinci, saya hadir di sini niat saya ibadah. Saya cari pahala. Tuh, boleh tepuk tangan itu. Ibadah saya tuh. Kalau uang? Uang itu hanya syarat sah ibadah. Ya. Ya kalau misalnya yang muslim ya sholat ya kan, ya. Nah uang itu kayak wudunya gitu. Jadi kalau nggak wudu, sholatnya nggak sah. Cuma itu aja. Tapi niatnya ibadah kan. Iya. Itu Benar tuh. Betul Pak. Waduh, betul banget. Makanya saya begitu hadir di apalagi tadi saya ketemu langsung dengan Pak Hadi. Terus Pak. Kesan saya Sempat pesan apa? Katanya sempat pesan apa? Kalau nggak salah tadi pesan apa? Omelet apa ya? Saya sarapan di hotel. Enggak, maksudnya yang disampaikan. Oh, ya. Kira pesan apa makan. Saya kesan pertama ketemu Pak Hadi itu satu kesimpulannya. Apa? Bahaya. Bahaya. Kok bahaya? Saya kalah lucu. Orangnya bener, humoris, serius ya kan? Iya benar. Orangnya tuh, ya, artinya begini. Kalau beliau jadi stand up di dunia entertain, wah saya berat ini hidup saya. Berarti kalau saya terpaksa jadi CEO Dua Kelinci. Kalau beliau emang cita-cita apa sih? Loh, serius ya, bener. Makanya tadi ketemu dengan Pak Hadi itu, aduh, saya itu jadi ingat cita-cita saya. Cita-cita adalah sebenarnya ya, ini baru saya buka di sini, pertama kali. Di tempat lain udah sering di sini. Apa? Ini serius. Saya itu sebenarnya ya, cita-cita saya itu pengen menjadi CEO seperti bapak saya. Memang bapaknya CEO. Loh, enggak, bapak saya juga pengen. Ya bapak saya juga pengen. Jangan-jangan kamu adikku. Kok sama-sama pengen bapak? Saya tuh bukan bilang saya pengen jadi CEO seperti bapak saya. Iya. Bapak saya juga pengen. Kalau cuman pengen, bapak saya juga. Mungkin kamu adikku. Gitu loh. Nggak, tapi benernya nyadari nggak punya bakat itu, nyadarin nggak? Kalau tiba-tiba jadi pelawak itu. Loh, bukan tiba-tiba. Kalau sales tadi mulai SMP, saya punya bakat melawak, malah saya sadar itu mulai SD. SD? Loh, kelas 1 SD saya udah merasa, bakat saya ngelawak. Dari mana? Loh, dari dulu gini. Kalau zaman saya SD itu setahun terima rapot 3 kali. Dulu kan catur wulan zaman saya. Iya. Kalau terima rapot itu, kalau nilai rapotnya saya tunjukkan ke orang lain langsung ketawa. Itu saya belum ngomong. Baru lihat rapot saya. Disitulah saya, bakat saya ngelawak. Baru tunjuk itu saja orang udah ketawa. Itu makanya saya tingkatkan terus itu. SD semakin tahun naik kelas 2 saya tunjukin, ketawanya tambah kenceng. Terus sampai SMP sampai SMA. Cuma orang tua saya kurang mendukung banget. Ya iyalah. Karena kalau rapotnya saya tunjukin ke bapak ibu saya tunggu, kok nggak ketawa-ketawa, malah dimarahi. Berarti kan nggak mendukung. Itu karena nilaimu jelek. Oh gitu ya? Iya, nilaimu karena nilaimu Makanya jelek. di awal ngelawak saya backstreet, karena nggak didukung orang tua. Emang nilai dulu berapa? Loh, sepele kamu itu nyepelein aku, jelek-jelek nilai saya itu, mohon maaf, ini bukan pamer lagi ya. Saya tuh namanya SD itu matematika, dulu IPA, IPS itu kalau nggak 9 ya 10, 9, 10. Coba, ya harusnya bagus. Kalau teman-teman kan 100. Teman-teman 100. Itu nggak bisa. Nah, ini balik lagi kita. Ya, sebentar. Ini nanya-nanya kayaknya dia ya jago. Ini mohon maaf ya. 2 orang di sini beda kualitas. Dari mana ukurannya? Ini saya tanya nih. Dengerin, ini saksi semua. Kamu SD ya? SD aja. Kamu temu berapa lama SD? 6 tahun standar orang. Itu jauh di bawah standar. SD. Bapak akselerasi. Apa? Akselerasi. Zaman saya SD belum ada akselerasi. Berapa?
SD ditempuh 6 tahun. Ini mohon maaf ya. Saya SD paling kalau jalan kaki itu 20 menit nyampe. Naik sepeda paling 5-6 menit. 6 tahun baru nempuh SD. Berarti kamu nyampe SD-mu udah lulus. Bukan perjalanan ya Pak, lama pendidikan. Saya bukan tanya lama pendidikan. SD kamu tempuh berapa lama? 6 tahun. Kamu kesasar gitu ya. Aku 20 menit aja nyampe SD. Nah, ini balik lagi nih Pak ya. Balik ke bagaimana kan Bapak dikasih suruh memberikan motivasi. Ya. Apa pengalaman lah Bapak dengan tokoh-tokoh ekonomi gitu kan. Betul, serius-serius kalau masalah ekonomi saya sangat perhatian betul ya. Karena sampai sekarang pun saya sering ngajak ya ekonom-ekonom terkenal lah, kayak Prof. Rena, Bu, termasuk Menteri Keuangan Bu Masa? Sri. Iya, itu saya sering ajak diskusi. Rutin saya sering ajak diskusi masalah ekonomi. Beliau nggak pernah mau sih, tapi saya selalu ngajak. Yang penting ajaknya ya. Ya, yang penting ngajak. Itu kan Gini nih, menunjukkan semangatnya kan. Jadi Pak, Ketawanya nggak enak banget. Menghina gitu. ini adalah sales conference. Katanya bukan terhibur, menghina. Gitu. Menghina kita kayaknya ya. Ini adalah sales conference, targetnya bagaimana 2023 ini bisa menjadi lebih baik. Banyak yang memprediksi di dunia ini ya, 2023 ini dunia akan mengalami resesi. Ini masa resesi yang terberat itu justru 2023. Tapi tenang saja bahwa 2023 itu buat dua kelinci pasti akan lebih baik. Saya yakin itu. Tepuk tangan buat saya. Tapi memang ya, kalau bicara untuk lebih ya, ada yang sesuatu yang nggak bisa dibandingkan dengan tahun 2022. Nggak bisa ngunggulin. Nggak bisa ngunggulin karena 2022 itu lebih ya. Lebih apa? Lebih dulu. 2023 itu nggak bisa dilampaui. Karena lebih dulu 2022 daripada 2023. Tapi yakinlah bahwa kalau kita berkumpul bersama menyatukan visi misi target sudah ditentukan, makanya pepatah mengatakan peribahasa sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Lama-lama jadi bukit. Konvensional. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu orang umum. Ya kalau kita mau bikin bukit, orang mau jualan jadi gimana? dua kelinci kok bikin bukit? Ngapain? Sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Jadi gini, kan sudah ditentukan kemarin target kita tahun 2023, ya kan? Kita punya target di sini. Misalnya posisi kita di sini. Jangan langsung lompat. Apa? Kalau lompat memaksa ya istilahnya, itu kalau nyampe alhamdulillah, kalau enggak jatuh lebih sakit. Makanya semua harus dilakukan sedikit demi sedikit. Jadi step by step. Jadi yang pertama step dulu. bukan step ya. Selangkah step. Iya. Jadi kalau target di sini kita di sini konsisten, yakin konsisten, step by step, sedikit demi sedikit, demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit nyampe target. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit target tercapai. Itu makanya saya itu ya saking nganggurnya itu. Bisa mikir gitu ya Pak. Nah, tapi tidak mudah semudah itu untuk mencapai target Pak. Banyak yang namanya kendala dan halangan target, diuber target. Nah, apalagi ini benar. Eranya sudah era digital ya. Nah, era digital. Jadi siapapun tidak boleh ketinggalan dengan kemajuan zaman. Benar. Memanfaatkan digital. Saya aja yang pelawak aja. Saya itu ada di sini karena digital. Masa? Benar. Jadi begitu antara manajemen dengan dua kelinci secara sudah oke. Digital. Digital itu adalah segalanya. Digital. Ya. Makanya terjadilah kalau kita mengikuti era digital, jadi terjadilah transformasi. Wis, mantap. Jadi begitu saya sudah ditransfer, dikasih informasi. Udah ditransfer. Nah, bukan itu. Jadi gini, ada masa transisi. Apa itu? Ketika digital diikuti transformasi, pasti terjadi masa transisi. Masa-masa di mana transisi itu begitu sudah ditransfer, kantong saya terisi. Maksudnya sekarang digital kita untuk mendukung target kesiapan kita terhadap digital. Karena orang aja sekarang Pak, dulu kan bayar cash. Sekarang orang itu dengan cukup belanja, kita harus siap mesinnya dan segala. Betul. Orang aja sekarang belanja gini aja Pak, titit beres. Hus. Apa?
jorok. Kenapa? Belanja pakai titit. Ini tadi nggak semua dengar ya, semua saksi ya. Kamu ngomong apa tadi? Maksudnya tit. Sekarang dijedah, tadi nyambung. Oh, saya kaget. Belanja pakai titit, saya bisa belanja banyak dong. Ada kembalian lagi. Ya memang era digital seperti itu, memang itulah canggihnya. Nih, bukti lagi ya kalau beda kualitas ya. Apa? Nih, kamu bangun tidur pertama kali yang kamu cari apa? Ya nggak memungkiri ya, ini era digital ya. Ya paling nggak ngecek nyari handphone, ngecek. Orang kualitasnya di bawah standar. Kebutuhan itu sudah Pak. Ya tapi nggak semua orang seperti itu. Saya zaman boleh berkembang, tetapi fokus harus tetap. Saya bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Harus anak. Kenapa? Karena handphone saya dibawa anak. Cari sampai ketemu. Anak ketemu, handphone ketemu. Sama aja dong, saya nyari handphone bukan nyari anak. Nah, berarti anak nomor 2 buat dia kan. Saya anak nomor 1. Ujung-ujungnya anak. Beda kualitas. Lihat apa? Ini bagi yang sudah berkeluarga pasti tahu. Apa? Handphonemu kamu taruh di rumah, dipegang-pegang istrimu, apa yang kamu rasakan? Ini yang sudah ya sekitar 50% laki-laki sekarang deg-degan Pak. Jangan bawa-bawa yang lain, kamu aja. Kamu gimana? Semua juga ngerasain Pak. Oh semua. Saya aja. Ya saya deg-degan deh. Tuh beda kualitas. Kalau Bapak? Aku lihat handphonemu dipegang-pegang istrimu, aku nyantai kan? Kan handphone saya. Beda kualitas. Kan punya handphone sendiri-sendiri. Maaf. Tadi pas di ruang tunggu situ, kamu kan pamit ke toilet, handphone kamu tinggal dekat mesin kopi. Iya, kenapa istriku telepon kamu? Lihat-lihat ada panggilan istriku tuh di handphonemu. Istriku ini istri saya sendiri. Istriku, saya kasih nama istriku. Loh, saya tuh nyimpen istriku kan istriku. Saya kaget tuh, kok istriku telepon apa? Mungkin telepon saya udah saya silent, nggak kedengeran. Saya lihat nggak ada panggilan. Ganti istrimu. Nah, orang istri saya. Nah iya makanya ganti istrimu, jangan istriku. Saya lihat tuh, istriku telepon. Bapak ganti aja. Cintaku, sayangku gitu. Nah, saya kan nggak suka bohong. Malah berarti gak cinta, gak suka bohong. Gak cinta gimana? Tapi memang susah Pak. Sekarang memang semua. Saya tuh ya, ini mohon maaf. Saya itu orang yang mengutamakan prestasi. Saya orang yang tidak suka dibelas kasihani orang. Itu prinsip dari dulu. Saya punya handphone pertama kali ini dulu juara 1 lomba lari dapat handphone. Mos. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphone ini. Saya juara 1 larinya. Coba kalau saya nggak juara 1 ketangkep dibakar massa. Artinya apa? Ini gambarannya apa? Untuk hal yang negatif, jadi copet saja yang saya ceritakan itu butuh prestasi, apalagi untuk hal positif. Ya, prestasi itu harus diutamakan. Jadi istilahnya marilah berlomba-lomba, istilahnya saling bertanding untuk meraih target yang paling bagus. Banyak orang ngomong nggak ngerti maksudnya, ini salah satu. Iya kan maksudnya lomba bertanding untuk target. Lomba dan bertanding itu hal yang sangat berbeda. Lomba dan pertandingan itu beda. Untuk juara sama tujuannya cari juara memang betul, tapi kenapa ada istilah lomba, ada istilah pertandingan? Karena berbeda walaupun tujuannya sama, mencari pemenang. Bedanya nih, lomba itu mencari pemenang, tetapi prakteknya dalam mencari pemenang itu yang berlomba tidak harus berhadapan. Misalnya lomba nyanyi kan gantian. Yang nyanyi, saya mau nyanyi ngadep sana terserah, berikutnya ngadep sana udah bebas, nggak harus berhadapan. Lomba baca puisi kayak lomba ini misalnya, di sana di mana boleh. Ngadepnya bebas. Tapi kalau pertandingan itu cari pemenang, cari juara, tapi harus saling berhadapan. Makanya pertandingan tinju, pertandingan sepak bola, pertandingan bulu tangkis itu harus berhadapan. Itulah bedanya lomba dan pertandingan. Makanya di rumah saya itu gitu, saya praktekkan itu. Maksudnya? Saya biasanya kalau sama istri ada masalah dikit gitu, biasanya lomba. Jadi istri tidurnya ngadep sana, nggak berhadapan-hadapan. Kalau sudah rukun, begitu sudah rukun, pertandingan dimulai. Tapi biasanya pertandingannya nggak lama sih. Lombanya yang lama ya. Lombanya lama, pertandingannya bentar, langsung ketahuan juara.
Aduh, balik lagi ke bagaimana tadi mencapai target kan Pak ya. Ya. Istilahnya target gitu kadang yang namanya target kadang kita merasa ya penyemangat ya. Deg-degan, apalagi banyak saing. Ini kan saing. Bapak pernah punya pengalaman buka toko nggak? Kamu itu saya itu awal saya juga langsung jadi pelawak. Saya itu dulu pernah merintis usaha ya. Apa? Saya waktu itu buka usaha kecil-kecilannya. Apa? Ya nggak sampai sebulan saya tutup. Kenapa? Karena kalah kecil sama yang lain. Kan kecil-kecilan. Yang paling kecil. Usaha kecil-kecilan. Waduh, kalah kecil saya kan. Saya kalah. Kalau besar-besaran yang menang yang paling besar, betul kan? Iya. Cepet-cepetan yang menang yang paling cepat. Berarti usaha kecil-kecilan yang menang yang paling kecil. Toko maksudnya toko, warung toko. Nih, saya itu atau sama minimarket lah, Bapak punya enggak? Nih, mohon maaf, saya sama istri paling peduli ya dengan usaha-usaha kayak UMKM. Walaupun sekarang sebenarnya bisa aja kita belanja di supermarket tapi saya tetap sama istri sepakat warung-warung gitu. Warung tetangga, UMKM itu kita hidupkan. Makanya istri saya kalau belanja bener pasti ke warung tetangga. Karena kalau diamati memang dengan uang yang sama itu dapat barangnya lebih banyak dari. Ya karena lebih murah. Enggak, karena di CCTV di supermarket dipasang CCTV. Di warung tetangga belum. Dapat barangnya lebih banyak. Itu nyolong berarti. Oh, nyolong ya, mengatasi saingan tuh. Nah, biasanya kan kalau namanya warung ya minimarket lah, minimarket itu berderet semua jualan. Saya pernah punya usaha toko sembako itu ya. Kan semua toko sembako itu ya pasti ujung-ujungnya ke saya lah ya. Kenapa? Ya karena toko kelontong. Oh iya. Ini pasti ke saya ya. Kelontong. Jadi kalau kita punya usaha, jangan pernah takut bersaing selama kita tahu strateginya. Karena untuk bikin usaha yang baru itu susah. Kayak saya waktu buka toko sembako itu, wah di jalan yang saya buka aja udah banyak tuh yang. Tapi saya gimana survive-nya itu? Saya nggak takut karena saya punya strategi dalam bersaing. Nah, timing dalam bisnis itu timing itu yang sangat krusial, penting banget. Makanya saya pergunakan timing yang tepat. Jadi saya tutup saat toko lain buka. Ya. Nah, kapan saya buka? Saat toko lain tutup. Nah, itu timing. Jadi saya tutup saat toko lain buka, saya buka saat toko lain tutup. Jadi kalau ini saya jelaskan dikit. Saya tutup saat toko lain buka itu kalau saya lakukan itu, kompetitor langsung berkurang. Saya tutup saat toko lain buka itu timingnya harus pas jam 9, jam 10 pagi. Jadi kalau saya jalan ada toko lain buka, saya tutup. Toko lain buka, saya tutup. Otomatis saingan saya berkurang. Toko lain buka, saya tutup. Iya. Yang buka tinggal toko saya. Itu kompetitor langsung berkurang. Kalau naikin profit Pak? Kalau naikin profit yang tadi, saya buka saat toko lain tutup. Timingnya jam 1 malam. Iya. Gimana? Saya jalan ada toko lain tutup, saya buka pakai linggis, pakai gitu. Nah, itu pendapatan langsung meningkat. Bisa dapat kulkas, dapat ini. Drastis ya Pak ya. Nah, timing, tapi kuncinya timing ya, karena kalau salah timing bahaya itu. Nah, Bapak pernah ngerasain kerja juga kan? Jadi ada yang namanya kalau udah dikejar target pencapaian itu stres. Gue panik lah gitu, belum tercapai, padahal udah mau tutup. Diulangi lagi, ngomong nggak tahu artinya. Ini ngomong stres, tegang, panik, dikira nggak beda. Tegang, stres, panik itu beda. Menurut kamu sama? Ya hasilnya sama, deg-degan. Ya itu kan gejalanya mungkin mirip, tapi ini ya saya kasih gambaran. Tegang, stres, panik itu kayaknya sama, tapi padahal beda. Walaupun hanya di masalah levelnya ya. Iya. Jadi kalau gini, yang terendah itu tegang. Jadi kalau yang suami-suami ini, kalau di rumah dimarahin istri, itu rasa nyaman yang tidak dirasakan itu kategorinya tegang. Oh, dimarahin. Kamu dimarahin istrimu itu tegang. Deg-degan, ya deg-degan. Iya, deg-degannya itu tegang. Tapi kalau sudah kerja di kantor, dimarahin atasan, itu baru stres. Beda. Ada resikonya ya. Iya, karena resiko pekerjaan kan. Iya. Nah, kalau panik. Kalau panik itu kalau kebetulan atasan kita ya istri kita sendiri. Itu panik. Di rumah dimarahin, di kantor dimarahin. Nah itu paniknya. Levelnya itu. Gimana simpelnya lah? Biar lebih jelas lagi.
udah punya anak kan? Punya istri juga. Suami, ya maksudnya gitu. Suami yang saat kamu istrimu hamil, iya, nunggu kelahiran misalnya. Iya. Nah, kalau suami istrinya hamil itu dulu yang dirasakan itu tegang. Oh iya. Deg-degannya, khawatirnya. Anak sehat nggak, biayanya berapa gitu. Itu tegang. Iya. Kapan stres? Stres kapan? Kalau pacar hamil. Itu stres, lebih tinggi tekanannya. Pacar hamil ya? Ini hanya ngasih gambaran, bukan ngasih contoh ya. Biar bisa membedakan mana tegang, mana stres. Kalau panik Pak? Panik itu kalau istri dan pacar, lah dua-duanya hamil. Itu panik. Ini bukan ngasih contoh, hanya ngasih gambaran. Bapak aja paham banget ya. Bapak lebih pengalaman ya. Gak mungkin ada yang belum paham tuh karena masih jomblo mungkin Pak. Oh, ada yang masih jomblo? Mungkin ada yang masih jomblo di sini. Ini saya doakan ya, yang masih jomblo khususnya saya doakan setelah acara ini nanti pulang dari Bali cepet nemu jodoh. Amin, ya. Amin lah. Tapi namanya nemu, kembalikan ke yang punya. Itu orang bertanggung jawab gitu. Kalau nemu, kembalikan ke yang punya. Ini punya siapa ya? Karena kalau nemu itu berarti bukan milik kita. Iya, milik orang lain, bener. Karena nemu ya Pak ya. Oke, balikin ke orang lain gitu ya. Hati-hati, jangan sembarangan. Duh, jam saya mana? Gak tahu. Saya lupa kalau nggak punya jam. Jadi saya sampai jam berapa ini? Oh, sampai self conference tahun depan Pak. Hah? 7 menit sampai lagi. kelewatan. Sampai sales conference tahun berikutnya ya. Iya, boleh Pak. Boleh, tapi paling nggak dipesankan lah Pak bagaimana yang namanya menghadapi dunia digital gitu. Jadi menghadapi dunia digital ini persaingan 2023. Persaingan pasti semakin berat, tetapi yakinlah bahwa kita akan menjadi pemenang, itu yang paling penting. Ya. Optimis itu yang paling penting, ya. Karena menurut saya modalnya sudah ada semua. Bagaimana tinggal kita menjalankan. Seperti ini kelihatan kalau kita akan lihat ya. Saya itu punya indikasi perusahaan kalau punya acara, entah itu ulang tahun perusahaan atau acara raker atau seperti ini sales conference. Kalau ngundang saya itu berarti perusahaan yang profitnya bagus. Ini serius ini, serius. Kalau perusahaan punya acara ngundang saya itu indikasi buat saya. Oh ini perusahaan sehat, perusahaan sehat, perusahaan profitnya bagus. Karena kalau profit perusahaan itu masih belum bagus atau mungkin malah jelek, biasanya yang diundang kan dia. Bapak, ya, ini serius ini. Kemarin ada perusahaan profit jelek nggak ngundang saya juga Pak. Berarti kamu yang kurang bagus. Tetap aja. Tapi memang gantian nih bentuk kerjasama. Jadi kalau beliau ini ada kerjaan ngajak saya. Betul. Begitu juga sebaliknya kalau saya lagi nganggur diajak beliau. Jadi saling support, saling support. Nggak, kamu tahu konsep kata saling kan? Saling itu kan bergantian ya. Iya. Kalau ini tadi kamu bukan bergantian, itu hanya pasif dan aktif gitu aja. Objek sama subjeknya tetap ya. Itu beda. Jadi seperti itu. Memang saya kenapa sering ngajak Mas Akbar? Iya. Karena buat saya Mas Akbar ini salah satu pelawak Indonesia yang serba bisa. Wis, aduh, thank you Pak. Bapak lah yang pinter kan. Nah, tapi buat saya kamu itu serba bisa. Saya ajak job tanggal berapa aja mesti bisa. Bapak semakin malu-maluin saya Pak. Gimana sih Bapak? Ya biar kamu juga kalau tak ajak jadi malu nggak ikut. Tiap diajak mau terus. Kan kita tuh bentuk apa lah istilahnya, namanya hubungan. Ini misalnya dengan perusahaan, dengan para distributor harus saling kerjasama, saling percaya. Itu akan langgeng. Ya, kerjasama itu pasti dilandasi dengan kepercayaan. Trust itu yang pertama. Nah, ini aja saya sama istri dulu juga gitu. Istri saya itu awal-awal, saya itu kalau pulang kerja mesti digeledah dulu. Awal menikah ya, handphone saya itu mesti sasaran geledah, dicek kontak person. Iya. Curiga, takut kalau saya itu nyimpen nama-nama yang disamarkan. Saya biasanya kalau habis reuni, nah itu kan kenalan teman lama, saya sih untuk tukang galon, tukang gas. Kan ini kualitas di bawah standar gitu. Ya daripada ribut ini endang siapa, ini tuti siapa. Kalau saya ini pernah akhirnya saya tuh udah merasa jujur, nggak neko-neko masih dicurigai. Pernah waktu itu dia geledah-geledah terus saya ada nama Mak Lambet. Itu ketahuan loh. Ya kan curiga, masa ada orang nama Mak Lambet. Penasaran dipencet, dia kaget yang bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu saya kasih nama Mak Lambet.
Tapi habis itu kapok dia udah nggak geledah lagi. Orang udah merasa lempeng, jujur kok masih dicurigai. Saya tuh yakinkan ke istri. Akhirnya nanamin kepercayaan. Saya itu kan orang teknik ya. Bagaimana kalau istri saya kebetulan juga orang teknik, jadi meyakinkan juga harus yang relate, yang update. Gitu. Saya ke istri itu, Ma, saya kan manggilnya kan Mama ya. Jadi Bu, kamu katanya Mama. Saya bilang ke ibu mertua dulu, Bu, saya kasih tahu anaknya ya, Ma. Saya sering kelepasan nih. Terus? Ma, sudahlah kamu itu percaya. Aku itu nggak bisa hidup tanpa kamu. Wis mantap. Ya benar, kita itu tidak bisa hidup satu tanpa yang lain. Sudah tidak terpisahkan. Kalau ibarat itu kayak handphone dengan SIM card. Selalu masuk, selalu nempel terus. Seneng maksudnya. Dia nggak saya kasih tahu, handphone SIM cardnya udah bisa 2 ya. Jangan istri saya nggak tahu. Katanya pernah buka-buka handphonenya, ya tahu lah berarti. Tapi emang istri saya itu jago IT. Handphone saya itu sudah pakai face lock tetap bisa canggih dibongkar. Sekarang. Bisa dibongkar sama istri saya. Gimana cara? Mungkin pas saya tidur. Karena satu-satunya saat nggak saya pegang ini pas tidur. Dilihat dari CCTV bisa. Saya naruh handphonenya kan di sisi kompor. CCTV udah penuh barang. Maksudnya kan rumah bapak masa nggak ada kameranya? Kamera saya pasang. Carport saya tuh lihat nanti kalau lihat rumah saya. Carport saya tuh kecil nggak gede. Saya pasang kamera 2. Kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi. 6 tahun lebih saya pasang kameranya nggak hilang. Motor 4 kali. Maksudnya apa ya? Karena kan bisa dikontrol dari jauh. Ada wifi nggak sih? Ya, nyepelin lagi. Rumah saya itu saya langganan wifi yang paling mahal. Saya tanya, pokoknya paling kenceng saya mau. Berapa Mbps? Pokoknya saya nggak ngurusin itu, yang penting kenceng, mahal saya bayar. Kalau mampir ke rumah saya, ini nyoba wifi di rumah saya itu, begitu login langsung log out. Wah, ini keren, mahal saya bayar. Itu kelewatan apa ya? Paling kencengnya itu. Terus gimana dibuka gimana? Nah, akhirnya saya yang nyerah lah ya, biasa udah kebun. Tapi saya kan beli handphone sama istri, sama kan. Saya bales dong. Besoknya saya tunggu istri tidur kan. Saya ketiduran. Nggak usah diceritain langsung. Nggak usah ya. Besoknya masih ada waktu ya Mas ya. Saya tungguin istri tidur. Ini udah nyenyak apa belum? Takutnya handphonenya saya ambil bangun kan. Saya tes dulu kan. Diem. Saya kaget. Ngapain gue kaget? Kan kemarin saya ketiduran, saya tes, saya kaget. Berarti saya belum tidur kan gitu. Terus saya ambil handphone istri, pelan-pelan saya deketin ke wajahnya istri. Nggak kebuka. Kurang deket kali. Ya saya mikir gitu, kurang dekat. Pelan-pelan saya deketin lagi. Nggak kebuka juga. Bukan istri bapak. Ngawur. Kamu tuh kalau ngomong jangan ngawur. Bukan istriku, ya nggak mungkin lah. Kok nggak mungkin? Lah kalau bukan istriku kan kemarin saya nggak ketiduran. Lepasan lagi. Kamu mancing-mancing Bang. Terus. Ya mikir kenapa ya, pun sama kok nggak. Saya amati sampai saya nggak bisa tidur. Menjelang subuh saya tahu. Istri saya itu saya lihat kalau tidur nggak pernah pakai make up. Wajahnya beda banget. Mungkin dulu waktu bikin face lock mungkin pakai make up ya kan, Face ID pakai make up. Begitu nggak pakai make up, handphonenya sendiri nggak mengenali wajah. Dibuka nggak bisa. Mungkin handphonenya kalau bisa ngomong ini siapa. Beda banget itu saya itu antara pakai make up sama. Makanya pengalaman buat saya kan, supaya nggak terulang handphone saya dibongkar istri pas saat itu. Mulai saat itu saya kalau mau tidur pakai make up. Biar menor ya. Yang paling nggak dirawat dong istri. Dibeliin apa, minta apa dibeliin. Istri saya skincare. Saya bukan pamer. Apapun permintaan, apapun kebutuhan istri, itu selalu saya cukupi, karena itu sudah prinsip buat saya, itu nggak bisa ditawar. Apapun permintaan istri saya cukupi. Pak minta gelang Pak, cukup ya, cukup. Pasti gitu. Apa? Semuanya. Saya suruh pakai skincare dong. Udah. Loh, ini kamu beli yang paling mahal. Coba. Terasa langsung sebulan itu perbedaannya langsung, perubahannya terasa. Masa Pak? Iya, dulu saya makan ada
ayam, ikan, sekarang cuma tahu, tempe. Setelah pakai skincare perubahannya langsung. Terasa banget. Terasanya ke bapak dong. Ke bapak. Makanya nih sekali lagi kita di sini menyamakan visi misi ya kan, kumpul di sini untuk berjuang. Berjuang itu butuh bersatu. Ya. Kenapa kita berkumpul? Karena itu. Berjuang itu butuh bersatu. Jangan dua, karena kalau dua jadi berjuang. Berjuang butuh bersatu aja. Ya. Jangan dua, jangan tiga. Pak, orang-orang sudah dengerin. Iya. Udah mau dicatat, ditanamkan dalam hati. Target sudah kita tentukan. Sekarang hilangkan hal-hal yang bersifat individu. Kita bekerja sebagai tim, ya kan? Tim bola itu menciptakan gol bukan hanya untuk pencipta gol, tapi untuk tim, kemenangan bersama. Makanya sudah tidak ada lagi individu, tidak ada lagi aku. Ganti kata-kata aku dengan kita mulai sekarang. Oke. Ganti aku dengan kita mulai sekarang. Bisa keberhasilan. Keberhasilan itu nanti akan menjadi keberhasilan kita. Bukan lagi aku. Tugas itu bukan hanya tugas aku, tugas kita. Kita selesaikan bersama. Itu kesuksesan kita. Ganti aku dengan kita. Berarti ini job kita ya? Ini job aku. Ini job aku kamu. Kalau ini job aku. Ya, job aku ini. Katanya ganti kita. Itu untuk dua kelinci. Kalau untuk kita ini tetap aku. Kamu mulai mengita-ngitakan aku. Belum aman kamu ya. Nah, ini saya mengundang ini ternyata ada yang luar biasa. Ini namanya Pak Petrus. Beliau ini Pak Petrus Gatot. Petrus apa Gatot? Nama belakangnya siapa? Nggak tahu, kita lihat duduknya di mana Pak Petrus. Belakangnya ibu itu ya maksudnya. Namanya siapa Bu? Ada nama belakangnya Pak Gatot. Beliau tepuk tangan dulu buat Pak Petrus. Jadi Pak Petrus. saya ini mendengar katanya Pak Petrus ini jago. Selamat datang dulu dong Pak. Katanya jago pantun. Saya cari informasi, saya googling di Yahoo kan, cari informasi. Googling di Google dong. Googling di Google. Di Yahoo beda. Oh berarti kalau di Yahoo harusnya saya Yahing ya. Wahing. saya tuh kalau mau Google Pak Petrus, saya masuk ke yahoo.com, baru saya ketik google.com. Itu lebih cepat karena Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Kami persilakan Pak, ini katanya Bapak ini terkenal di Dua Kelinci adalah orang yang jago pantun. Saya nggak percaya. Terlihat orangnya beliau ini sopan pantun ya. Sopan santun. Jadi mau diadu nih. Kita salah Bapak mau karena ini di pantai. Kita akan bertanding voli pantun. Voli pantai. Iya kan. Karena beradu. Gimana dulu tanggapan dulu dari Bapak dulu? Saya wasitnya ya. Ya, gimana? Jurinya yang lain semua nih. Ya, gimana Pak? Yang pertama saya kenal Pak Cak Lontong dan Cak Akbar ini bagi saya bukan orang asing. Masa Pak? Bahwa orang Indonesia. Oh iya benar. Sering tegur sapa dengan beliau. Kenapa? Itu materinya nggak kita pakai, jadi dipakai. Bagi-bagian. Tapi bener nggak? Tapi nggak, itu salah. Sering tegur. Saya sering tegur siapa sama apa itu kan Saudara. Saya tegur apa itu? Nah dia siapa sampean? Gitu. Tegur siapa? Betul. Ya Pak Cak Lontong saya sama istrinya. Saya tahu persis sama istrinya ya. Oh masa Pak? Betul ya. Cak Lontong orang hebat juga. Pak, karena apa? Karena kalau pagi makan soto babat, siang makan bakso urat. Cakep. Cak Lontong orang hebat karena istrinya hebat. Ini udah pantun. Sudah pantun tuh Pak. Kaget. Orang hebat betul nggak? Iya. Orang kalau jago pantun tuh sudah pantun aja berasa belum kayak ngobrol. Darah daging. Oh ya, soal istrinya tahu persis ya. Oke. Ini sama istrinya sayang sekali. Sekali doang, nggak bisa enggak. Sayangnya sekali. Besoknya enggak. Pak nih mohon maaf jangan diterus-teruskan Pak Petrus. Kenapa? Ya ada acara lagi nggak ngundang kita. Gantian kita yang undang Dua Kelinci. Lah nggak bisa. Gini. Berikutnya nih, Ya, Pak. hobi yang lain nih. Ya ternyata dia penggemar sukro. Tahu dari mana Kalau Pak? pagi makan sukro original, siang makan sukro bawang. Cak Lontong orang yang profesional nggak pernah pikir uang. Ya. Karena
Ada yang turun saya bayar. Bapak yang mikir. Iya. Aduh. Oh, ini tos. Ya, tos. Kasih dong, Pak. Masa. Saya terus terang ya, saya udah nyiapin pantun. Khusus menghadapi Pak Pet. Pak Petrus sudah keadaan tadi 3-0. Berapa? 3-0. Saya balas langsung hat-trick 3 kali. Oke nih. Cuma saya harus baca, harus pakai kacamata, mohon maaf. Saya kacamata punya 3. Satu kacamata khusus membaca. Satu kacamata khusus nulis. Karena kalau saya pengen baca, salah ngambil kacamata tulis, jadinya malah nulis. Yang ketiga kacamata untuk nyari, saya naruh kacamata baca dan tulis. Bapak itu beribet ya? Ini sudah progresif ini. Ini kaca apa? Ada plus, ada minus. Kacamata? Ada plus, ada minus. Oh jadi 1. Plusnya ini 175 lah. Oh minusnya? Minusnya cuma ini bautnya lepas sama baru ini Pak, belum pernah dengar saya juga. Baru Pak ini, baru pernah dengar. Pak, dipakai tahun depan Pak. malah diingat. Mau nggak diundang tahun depan? Tuh. Oh, ini Langsung aja sampaikan selamat untuk sales conference tahun 2024. ya, saya ucapkan selamat sukses untuk National Sales Conference 2024 ya. Iya. Ya siapa tahu nanti takutnya nggak sempet ngundang saya, kan sudah saya kasih ucapan. Tapi kalau sudah saya DP ucapan selamat kok masih nggak diundang, ya kebangetan. Oke, balas dong. Wes, tahu nggak produk-produk dari 2 kali? Oh, apa nanti pokoknya saya siapin udah. Ayo. Tenang aja. Yang mana dulu nih? Bikin nggak sih? Enggak. Cuma acting aja biar. Ikan kerapu, ikan baronang. Cakep. Ikan baronang, ikan kerapu. Panggilan memang gitu. Ya serius lah. Serius, panggilan memang gitu. Satu bulan pertama. Ikan kerapu, ikan baronang. Ya. Ikan baronang, ikan kerapu. Oke. Semua yang hadir di sini harap tenang. Iya. Karena tahun 2023 kita pasti menang dan pasti mampu. Saya pikir bercanda. Oh, ya mana pernah saya serius. Ribet. Baru Lagi. 3-1. Temanya apa? 3-1. Lumayan lah ya. Main sama menjamin gol. Nanti kalau saking banyak. habis kan Ronaldo, wah gitu. Oh, iya. Nonton bola sampai jam 5. Cakep. 2 kelinci setia menemani. Cakep. Malam ini kita kumpul bersama Ya. menyongsong kesuksesan tahun ini. Tiga dua. Satu lagi biar imbang. Iya. 3-2. Fuso, Sukro, Deka. Wih, cakep. Ya cakep dong. Fuso, Sukro, Deka. Cakep. Tiga, tos, Usagi. Cakep. Semoga 2 kelinci peka. Ya. Nah, nanti tahun depan mudah-mudahan kita diundang lagi. Wah, ini saya menang ya. Saya menang saya. 3 sama. Ya, biar saya menang nih, Pak. Ya, 3 sama. Makan udang, minum kopi cappuccino. Cakep. Bapak nyebut merek lain. Itu kopi. Oh, kopi. Oh, sorry. Nah, kalau soal hitam-hitam, enggak, kenapa saya nggak bilang kopi hitam? Takut Bapak kesinggung. Gak apa-apa. Saya itu orangnya bebas, Pak. Ya. Karena dari tadi saya Bebas. Tadi ya. Kenapa? Tadi Pak Petrus ngomong ke saya. Kenapa? Kan ditanya sama Pak Haji. Ah. Akbar yang mana gitu. Terus itu Pak, ini, yang banyak di mall-mall yang diskon semua. Apa? All item. Bapak ya. Tadi gitu. Sorry, Bapak, jangan menghina orang sudah hina. Jangan dong. Kenapa, Pak? Jangan menghina orang sudah hina, Pak. Kenapa? Gak apa-apa, Pak. Kok Mending ngomong saya gitu? jadi enak orang hitam, Pak.
Kenapa? Nggak mudah kotor. Mohon maaf, Apa? itu kamu bukan nggak mudah kotor, Apa? nggak bisa bersih. Beda. Oke, Saya bisa bantu kita. Siap. Saya punya guru, Cak. Saya bisa bantu kita kalau Oh, guru. pengaruh. wah, Berani ngadu. siapa? Habis makan rendang, kita minum kopi cappuccino. Cakep. Kita undang Bapak Hadi Sutyono. Serius nih. Wah, Cak, tentu Cak ya. ya Pak. Ingat loh Cak, kalau dong Sampai di sini perjumpaan kita. Nggak berani ya? Cak, ingat tuh Cak ya, saya pesan saya ya. Ya. Kalau Bapak nggak menang, kalah dari Pak Hadi, Iya. nggak dibayar Pak, potong. Apalagi kalau Pak Hadi menang, nggak dibayar juga Pak. Wah, serba salah. Terus saya pura-pura pingsan aja kalau gitu ya. Belum nyala. Pak Hadi. Yang misalnya Pak? Hah? Pak Hadi. Pak Hadi Iya, memang iya. di mana-mana selalu ada. Kenapa? Karena nama Hadirilah. Semua dihadiri. Saya Cak Sukro. Iya. Salam tos-tos. Oh, tos-tos Pak. Ya. Tos-tos Pak. Oke, siap. Mantap, Pak Hadi. Terima kasih sudah Tapi yang disampaikan Pak Petrus tadi bercanda kan Pak ya? Iya. Karena kalah nggak pengaruh kan Pak ya? Masukin Terima kasih sudah mau ada di sini. Saya yang terima kasih Pak Pak. Wantong ini kelahiran mana? Saya kelahiran Jawa Timur di Magetan Pak, Mas Pati. Saya lahir di rumah sakit. 1-0. 1-0. Kuota bayar. 1-0. 1-0. Sini loh, sini loh. Apa? Kok saya nggak kepikiran gitu? Padahal ibu saya perawat loh. Saya ibu saya itu perawat. Masa? Iya, yang merawat bapak sama anak-anaknya. Saya karyawan pertama 2 kelinci. Mas, karyawan pertama. 2 kelinci ya. Jadi setelah 2 kelinci itu langsung bapak. 2 kelinci. Karyawan pertama 2 kelinci. Luar biasa. Karyawan pertama. Pendiri. Pendiri. Kelahiran mana tadi? Saya Mas Pati Magetan. Oh, sekarang tinggalnya di mana? Dan tinggalnya di Surabaya Pak. Oh, saya tinggal di rumah. 2-0. 2-0. Tinggal Di rumah. tinggal di rumah. Iya. Kalau saya, Ya. kalau di rumah itu bukan tinggal. Apa? Ketinggalan. Yang lain pergi masih di rumah. Ketinggalan itu bukan tinggal. Atau berapa? Apanya? Istri Bapak? Istri alhamdulillah 1 Pak. Iya. Saya 4. Serius? Iya. 4 Pak. Iya, tapi orangnya 1. Kok 4 orangnya 1 Pak? Iya. Orang entar ditelah ini. Ketawanya duluan nggak apa-apa. Nah, gitu. Nih, Istrinya 4 tapi orangnya 1. istrinya 4 tapi orangnya 1. Jadi saya panggil Mbok Nom terus, Pak. Oh, maksudnya Kadang satu saya orang. panggil Mbok Nom, kadang saya panggil bos gitu. Oh, Oh, gitu. panggilannya macam-macam. Dia bos saya, Pak. Terus teman Oh, berarti Bapak sering panik. bukan, dia bos saya. Saya ceritain. Saya bilang, Sering stres ya? kalau istri kamu Panik. bos, lah, kamu apa? Loh, saya big boss. Oh, big boss pantesan. Istri saya nggak denger ya. Berarti ibu yang panik. Kalau Bapak kalau sama istri? Sudah ya, saya pulang dulu ya. Jangan Pak, Pak, jangan Pak. Mau menang, Bu. Jangan Pak, jadi di sini aja dulu Nanti Pak. begitu nggak sama lagi. Jangan. Jadi gini Pak, ini acara nggak ada yang tahu lagi disampaikan. Tadi ini serius Pak. Ya. Ini rahasia. Sama IO-nya kan jadi calon dong Dan nanti. Bapak dan Pak Hadi juga. Nanti bisa pesennya dari beliau. Pokoknya calon dong jangan nongol dulu. Biar semua nggak ada yang tahu. Ini kejutan ini nggak ada yang tahu. Iya. Pesen IO-nya gitu. Pokoknya ini calon dong undang calon dong nggak ada yang tahu. Wah, saya deg-degan aja nggak masalah. Surprise-nya nggak masalah. Kenapa? Cuma, nanti takutnya giliran waktunya bayar nggak ada yang mau tahu gimana? Iya kan Pak? Bingung. Siapa yang ngundang? Tapi alhamdulillah udah lunas Pak. Udah ya, kalau saya bayar, Pak. Ya, kalau terus terang, saya paling seneng gini Pak, kalau perform tampil di depan
honornya. Bukan di depan orang. Honornya istri saya, Pak. Honornya istri saya bukan. Honor Pak. Bukan honornya. Ya udah, saya lunas. Sebenarnya saya tuh nggak harus datang juga nggak apa-apa. Tapi bener ya tadi panggilannya 4, tapi 1 karena dipanggil bos juga, ibu juga, mama juga. Saya kalau 6 juga. 6 juga. Ini yang jomblo ini ya gitu, yang laki-laki yang jomblo. Gimana? Apa kalau pengen bahagia itu seperti itu. Syaratnya memilih 4 tadi istri itu gitu. Yang pertama, pilihlah istri yang mencintai Anda. 1. Yang kedua, pilihlah istri yang pinter cari duit. 2. Carilah istri yang menyayangi anak-anak Anda nanti. 3. Ya usahakan ketiga-tiganya jangan saling kenal. Jamin bahagia. Yang masih bujang Ya, Bapak langsung kepikiran. kepikiran suruh turun aja orang ini. Tapi Saya pulang. nggak jangan Pak. Kita walaupun gini-gini kalau sama istri nggak pernah takut Pak. Iya. Kita walaupun gini-gini kalau iya dong. Lu aja sama gue kali. Sama saya tuh kalau sama istri Pak bertengkar gitu ya, istri tuh nggak pernah berani natap wajah saya. Hebat. Nunduk gini aja Pak, nunduk kan sambil nunduk. Makanya dengerin ya, dengerin. Saya diam aja. Itu namanya kamu takut sama. Nah kamu gimana? Mohon maaf kalau saya bukan suami yang takut sama istri. Wes, Saya cuma kebetulan punya istri yang pemberani. Tapi istri saya tuh kalau berantem sama saya Pak, bukan pamer. Iya. Itu sampai ngerangkak. Ngerangkak gimana, coba gimana? Saya nggak tega kadang-kadang. Sampai ngerangkak gini? Ngerangkak itu sambil nunjuk-nunjuk. Pak, ayo keluar dari kolong kamu. Ayo keluar. Nggak tega. Momen offside. Yes. Jadi Bapak Ibu kalau ke hotel-hotel pasti itu toiletnya woman right. ya karena Ada yang woman left kan? iya. karena wanita selalu benar. Woman always right. Waduh, alhamdulillah. Pak, ini sebenarnya materi kita masih banyak Pak ya. Tapi kan kalau dikeluarin sekarang nanti 2024 itu saya khawatir aja itu. Makanya ini saya terus terang saya ucapkan terima kasih Pak. Ya. Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Dua Kelinci ini. Kita bela-belain lo yang di sini. Saya Yang bela-belain. penting tolong kalau supermarket jangan lupa beli produk Dua Kelinci. Oh ya Pasti Pak, pasti. Dua Kelinci itu Pak, nonton bola Kalau pasti nggak ngambil itu, bah. wajib. Londong bola ya. Bukan. Nonton Pak, Dua London. Kelinci. Dua Kelinci Pak. Nah, nonton, cabar kalau ke supermarket, ke toko-toko, kalau pilih snack jangan mikir, 2 kelinci langsung. Cakep. Kelinci Pak. Oh ini bukan pantun. Biasanya Pak Petrus pantun. Iya memang benar. Kalau saya itu mesti pokoknya apa aja kalau udah ada rencana melekan sama teman-teman nggak apa. Kalau yang beli yang lain masih mikir ini suka apa enggak. Tapi kalau udah 2 kelinci comot pasti habis dimakan. Itu cocok sekali. Mas, Wajib. sibuk amat apa sih? Pak Monwan ini ada acara Pak. Ini ionya. Ionya yang ngatur. Udah nonton lagi sama kemari ya. Oke, kami luar biasa tuh tentang Bapak Hadi. Pak Hadi. 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 Oke, calon tong izin, mohon maaf Pak Hadi, ini kita akan ada pengumuman, jadi mungkin saya boleh di atas panggung. Boleh. Oke. Silakan. Calon tong boleh minta bantuannya untuk mengumumkan. Ini kan tadi kita sudah ada yang perform. Sudah ada yang perform udah banyak banget. Nah, sekarang saatnya kita bakalan umumin. Nah, calon tong yang menang. Yang menang. Diberi hadiah. Kasih hadiah. Nah, yang menang akan diberi hadiah. Tapi tenang aja karena yang belum menang pun akan diberi. Diberi apa Pak? Diberitahu siapa yang menang. Tenang aja ya. Oke, yang pemenangnya ini. Pemenang untuk Best Performer. Saya bacakan lagi. Yang mana sih Mbak? Ya ini Cak, yang Bapak tadi nggak nyanyi Hanya Pak? satu aja. Bapak nggak nyanyi Pak? Pak ini nggak nyanyi tadi. Harusnya nyanyi Pak. Nah, saya nggak bisa nyanyi, saya bisa ngarang Oh, lagu. tapi Pak tenang aja. Memang kalau nyanyi, kalau saya yakin kalau Pak Hadi nyanyi di sini, itu pasti dapat applause yang luar biasa. Weh, kenapa Pak? Karena gini, kalau menyanyi pengen dapat applause, itu syaratnya 2 Pak. Yang Pertama suara harus bagus. yang kedua, Nah, kalau suara nggak bagus ya jabatan atau posisi harus bagus. Pasti applause. Oke, lanjut. ya, Bapak memenuhi syarat yang kedua Pak. Wah, dan itu syarat yang mutlak itu. Oke, lanjut Cak. Pemenang Best Performer adalah GT Web.